Shalom, selamat malam sahabat GPIB. Bertemu dengan saya, Pendeta Christine Jamakaunang, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Mangamasean Makassar. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah boleh menikmati hari-hari pemberian Tuhan dari pagi, siang, sore, bahkan kami tiba di malam hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami memohon biarlah Tuhan akan menolong kami untuk mengerti dan memahami sabda firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Diamkan semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB, perenungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 20 Januari 2024 dalam Night Call GPIB, kita akan membaca menurut kitab Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-23 sampai yang ke-33. Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai 33 menyatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Sahabat GPIB, kita berada pada hari ini di hari yang ke-20 di tahun 2024. Mungkin saudara dan saya masih menghadapi apa yang disebut dengan ketidakpastian. Bicara tentang ketidakpastian, ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kita mungkin menghadapi badai kehidupan. Kita mungkin menghadapi goncangan kehidupan. Kita mungkin menghadapi tantangan kehidupan. Kita mungkin menghadapi ancaman dari berbagai sisi kehidupan. Menyadari hal itu, Tuhan Yesus juga menguatkan para murid. Dia menguatkan kepada saya dan saudara-saudara juga bahwa
dalam menghadapi ketidakpastian. Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita semua untuk tidak takut. Tidak takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa murid-muridnya lebih berharga daripada banyak burung pipit yang seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Sahabat GPIB, Tuhan Yesus menguatkan para murid untuk tidak mengalami kekhawatiran. Tidak khawatir terhadap penganiaya yang kadang-kala membuat surut dan lemah iman mereka untuk bersaksi, untuk mewartakan berita Injil. Kesaksian akan Kristus mesti disampaikan para pengikutnya dengan apa adanya. Dengan suatu kesadaran, Kristus akan mengakui mereka di depan Bapa yang di sorga. Sahabat GPIB, risiko sebagai seorang pengikut Yesus Kristus memang akan dialami. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tetap bertahan sampai akhir. Kita dapat hidup dengan keyakinan yang kokoh karena saya dan saudara-saudara memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Dalam ketidakpastian kehidupan, kita diingatkan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam doa, mencari Tuhan dalam firman-Nya, dalam persekutuan dengan sesama. Dengan melakukan itu, kita pasti akan mampu menghadapi ketidakpastian. Kita akan mampu menghadapi berbagai tekanan hidup dan ancaman kehidupan. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami ketenangan. Kita meyakinkan diri kita bahwa kita berpengharapan kepada Tuhan. Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Ini merupakan peneguhan iman buat kita semua bahwa kita berjalan di dunia ini tidak sendiri. Penyertaan Tuhan selalu nyata. Dan itulah yang akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Karena di tengah ancaman kehidupan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada saya dan saudara-saudara di tengah bahaya apapun. Dalam menjalani hari-hari ke depan, mari kita tetap memiliki keyakinan bahwa dari semua segi kehidupan, dari semua sisi kehidupan, kita harus tetap tegar sebagai pengikut Kristus. Kita tetap harus setia memberitakan Injil. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, yakinkan diri bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi. Jalan kehidupan kita sulit. Jalan kehidupan di tengah dunia ini memang sukar. Tetapi mari miliki keyakinan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami yang mengalami ketidakpastian di dunia ini memiliki keyakinan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak perlu takut. Tuhan pasti akan tolong kami. Tuhan pasti akan beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami percaya pada malam hari ini Tuhan sudah menolong dan menyertai kami sehingga tibalah kami di malam yang hendak
kami beristirahat. Tuhan, berkati istirahat kami pada malam hari ini. Berikan kami istirahat yang cukup untuk kami bangun besok pagi dalam keadaan sehat. Tuhan juga berkenan memberkati orang-orang yang kami kasihi. Keluarga kami, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan kuatkan mereka semua. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan akan terus menyertai gereja Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian. Seluruh GPIB diberkati Tuhan, baik yang ada di perkotaan, yang ada di pedesaan, dan yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Majelis Sinode GPIB diberkati oleh Tuhan. Demikian pula kami mau berdoa buat rencana persidangan Sinode tahunan GPIB. Tuhan berkati agar keberlangsungannya dapat berjalan baik dan lancar. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami menuju pemilu di tahun 2024 ini. Tuhan tolong agar semua dalam situasi aman, kondusif, dan terkendali. Kami juga memohon pengasihan Tuhan. Berkatilah mereka yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati agar mereka dipulihkan dalam jamahan Tuhan. Kami berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat dalam pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan salah kami Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Demikian Netcall GPIB pada malam hari ini, sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.